Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andiansa SPD, CGP Angkatan ke-10 SMAN 1 Gangga, akan mempresentasikan tugas modul 1.1 yang bertemakan pendidikan yang berpihak pada anak. Namun sebelum saya memulai mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara, adapun kalimat pembuka yang bisa sampaikan. Taman Siswa 3 Juli 1992. Awal perjuangan kehidupan yang menumbuhkan jiwa akan kebebasan dan kemerdekaan untuk bertindak dan bersikap guna melepaskan diri dari belenggu penjajah dalam artian terjajah dari kebodohan, kemiskinan, sehat jiwa dan raga. Taman Siswa merupakan tempat curahan pikiran Ki Hajar Dewantara untuk mendorong, menunjukkan diri bahwa bangsa ini bisa dan menjadi teladan yang tumbuh dari kultur budaya Indonesia. Konsep besar ini dituangkan dalam bentuk pembelajaran yang diterapkan pada Taman Siswa. Konsep besar ini, pendidikan ini cukup sederhana dalam lingkup belajar membaca, menulis, dan berhitung. Hal tersebut mempunyai hubungan sambung bertali pada metode pembelajaran yang terus dibenahi secara terus-menerus disesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan marwah pandangan KHD itu sendiri. Pokok pikiran yang tertanam tetap disematkan dalam garis program pendidikan di Indonesia. Mulai dari lahirnya kurikulum 1947, 1952, 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, bahkan sampai pada kurikulum merdeka saat ini. Dampak dari proses itu jelas terasa pada pendidikan di sekolah tempat saya mengajar, seperti proses pembelajaran yang kami berikan, contohnya disiplin, memberikan teladan saat praktik pembelajaran, memberikan motivasi dengan etika seorang guru. Semua ini bertujuan agar anak didik mampu dan mengerti melakukan proses psikomotor atau olahraga pada pembelajaran yang CGB lakukan, yang CGP ampu, dengan nyaman dan adanya perasaan senang dari siswa itu sendiri ketika mengikuti pembelajaran. Berlanjut sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, ini beberapa kutipan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mampu saya sampaikan. Pada kesempatan ini, KHD membagi pemikirannya menjadi dua, di antaranya pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini yang pertama. Maksud dari pernyataan ini adalah antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pekerjaan pendidikan dan kebudayaan merupakan agen dari terciptanya peradaban itu sendiri. Artinya secara tidak langsung kita selaku pendidik membentuk peradaban dari siswa itu sendiri. Yang kedua, perubahan. Pada kesempatan ini perubahan ini diibaratkan seperti tata surya. Kebudayaan tidak boleh statis. Pendidikan juga tidak boleh statis. Kedua hal tersebut sama bersifat dinamis. Planet Venus, Merkurius, Pluto, Bumi, dan yang lainnya masing-masing berputar pada sumbunya dan berputar mengelilingi matahari. Siswa A dengan siswa B meski berbeda, walaupun dia kembar misalnya. Biarkanlah anak-anak mempunyai keunikannya sendiri-sendiri sesuai dengan ilustrasi yang tadi. Selanjutnya, kebudayaan di Nusantara ini berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita bisa menyeragamkan budaya itu atau budaya antar bangsa, antar negara. Biarkan berbeda dengan kodratnya, guna hanya untuk
guna hanya untuk menguatkan budaya itu sendiri, atau ini merupakan poros dari budaya itu sendiri. Selanjutnya, apakah relevansi pemikiran KHD terhadap transformasi pendidikan sekarang? Sekali lagi, apakah ada relevansi pemikiran KHD terhadap transformasi pendidikan sekarang? Yang pertama dapat diuraikan yaitu kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah tempat tinggal masyarakat di mana dia berada, seperti perkampungan para petani, nelayan, musim kemarau, dan musim penghujan. Berbeda di sini karakter dari para petani dan nelayan. Begitu juga antara musim yang ada di Indonesia dengan di Belanda atau di negara Eropa. Orang Indonesia cenderung dikatakan pemboros karena hanya mempunyai 2 musim. Kalau di Eropa mempunyai 4 musim, sehingga mereka lebih irit untuk mempertahankan hidupnya. Inilah maksud dari kodrat alam itu sendiri. Selanjutnya itu kodrat zaman. Kodrat zaman, walaupun alam sama seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan yang lainnya, atau antara Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan yang lainnya, namun tidak sama dari segi waktu. Masing-masing mempunyai tantangan tersendiri, seperti menjawab revolusi 4.0 di bidang teknologi. Terus, relevansi yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Pada kesempatan ini, Iwan Syahrir menyatakan ada azas trikon. Apa sih azas trikon itu? Yang pertama, kontinuitas, yang kedua, konvergensi, dan yang terakhir, konsentris. Kontinuitas maksudnya di sini kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Ini yang dimaksud kontinuitas. Selanjutnya konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris yang terakhir. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan berbeda, berputar pada sumpunya seperti yang ilustrasikan tadi. Selanjutnya, apa yang berubah? Di sini ada budi pekerti. Akhirnya, menurut pandangan KHD, muncul istilah budi pekerti. Budi itu sendiri merupakan terjemahan dari cipta, yaitu kemampuan berpikir, rasa itu berisi perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti itu adalah tenaga. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Untuk mewujudkan itu, kita perlu mengolah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Holistik dan keseimbangan ini merupakan kesempurnaan dari budi pekerti itu. Bila hal ini sudah dilakukan, maka akan lahirlah para pemikir cendekia yang selalu berpikir bijak. Selanjutnya yang keempat, keharusan untuk memandang anak secara hormat. Sekali lagi yang keempat, keharusan untuk memandang anak secara hormat. Nah, di sini tujuan dari pendidikan itu tidak lain adalah untuk anak, untuk murid. Sekali lagi, untuk anak dan untuk murid. Pada kesempatan ini, sesuai dengan prinsip taman siswa yang dirumuskan oleh KHD, ada 4 asas yang disampaikan di sini. Yang pertama, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam hebat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.